Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Wajib. Masih dengan statistik lanjut. Kita akan mempelajari tentang matematika keuangan. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap baik-baik ya. Oke, kita masuk ke materi matematika keuangan. Konsep matematika sangat berhubungan dengan masalah keuangan. Jadi kita bisa lihat persoalan matematika di pasar, misalnya jumlah, perkalian, pengurangan, pembagian. Biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari di pasar, misalnya ada yang membeli, ada yang membayar, ada yang ngutang, dan seterusnya. Banyak masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan konsep matematika. Di antaranya adalah masa bunga tunggal, bunga majemuk, ada rente, anuitas, dan penyusutan nilai barang. Ya, istilah-istilah ini istilah ekonomi ya. Di sini matematika ini, di sini kita akan mempelajari satu persatu dari istilah-istilah ini. Selain itu, konsep matematika keuangan akan berguna saat nabung di bank karena adanya bunga ya. Minjam uang di bank ada juga bunga, membuka deposito ada bunga, atau membayar angsuran ada bunga. Dalam bidang ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, kegiatan pinjam minjam sudah sering terjadi. Saya pinjam ke A, saya pinjam ke B. B minjam ke A, berarti B harus membayar ke A. Pihak peminjam atau debitur harus membayar jasa berupa bunga kepada kreditur atau peminjam. Di samping harus melunasi modal atau pinjaman. Misalkan Anda menyimpan uang di bank. Sebenarnya Anda telah memberi pinjaman pada bank karena uang yang disimpan digunakan oleh bank sebagai modal. Memberi pinjaman pada debitur perusahaan atau pribadi yang minjam uang dari bank sebagai pembayaran jasa terhadap nasabah yang menyimpan uang di bank, maka bank membayar bunga. Ceritanya, misalnya saya adalah pemodal, saya punya uang, saya tabung di bank. Bank membayar saya dengan bunga. Nah, kemudian ada perusahaan atau pribadi minjam uang di bank, dia juga harus membayar bunga ke bank. Jadi saya dikasih uang lebih, kemudian dari bank ya, saya dikasih uang lebih dari bank, kemudian yang meminjam ke bank memberikan uang lebih untuk bank. Itu adalah bunga ya. Meskipun dalam Islam itu hal yang riba, namun kita mempelajari secara matematika, ini pelajaran ya. Akibatnya jumlah tabungan Anda di bank akan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika pada debitur meminjam uang dari bank, maka ia harus membayar bunga atas pinjamannya atau uang lebih dari apa yang dia pinjam. Misalnya dia pinjam 100 juta, dia harus kembalikan misalnya 125 juta dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dengan bank. Dalam bidang perbankan atau kegiatan-kegiatan pinjam meminjam dikenal dua istilah sistem pembungaan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal. Contoh, Pak Dahlan seorang pengusaha percetakan dan berniat menabungkan sebagian keuntungannya di bank. Ia menyimpan uangnya di bank sebesar 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun dengan bunga tunggal. Jadi ada bunga tunggal. Berapa jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun? Nah, kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Modal awal Pak Dahlan sebesar 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Maka bunga diterima Pak Dahlan dalam 1 tahun adalah 12% kali 10 juta. 12 per 100 kali 10 juta itu sama dengan 1.200.000 rupiah. Maka jumlah tabungan Pak Dahlan setelah 1 tahun besarnya adalah 10 juta ditambah 1.200.000 atau sama dengan 11.200.000.
Selanjutnya, jika Pak Dahlan menyimpan uang di bank selama 3 tahun, berapakah jumlah uang tabungan Pak Dahlan dalam jangka 3 tahun? Besar bunga tabungan Pak Dahlan adalah 12% kali 3 dikali 10 juta, atau sama dengan 12 per 100 kali 3 kali 10 juta, itu sama dengan 3.600.000. Artinya ini 3 kali dari 1.200.000, sama dengan 3.600.000. Jadi waktu 3 tahun jumlah uang Pak Dahlan adalah 13.600.000. 10 juta ditambah 3.600.000 sama dengan 13.600.000. Jadi bunganya di sini bukan bunga berbunga ya. Jadi dihitung per tahun dari modal awal, bukan modal setelah tambah bunga ya. Jadi modalnya 10 juta, jadi dalam 3 tahun disimpan, berarti cuma bunga dari dana awal yang dihitung per tahun. Jadi 3 tahun berarti kali 3 saja ya. 3 kali 12% kali 10 juta. Jadi jumlahnya uang Pak Dahlan itu 13.600.000 rupiah. Jadi inilah adalah 3.600.000 rupiah, itu merupakan uang lebih yang diberikan oleh pihak bank kepada Pak Dahlan sesuai dengan kesepakatan atau aturan berlaku. Sekarang, berapakah jumlah tabungan akan diterima Pak Dahlan dalam waktu jangka 4 bulan? Nah, ini kurang dari 1 tahun. Artinya apa? 4 bulan dalam 1 tahun itu kira-kira berapa tahun ya. Jadi ini lebih kecil dari 1 tahun. Berarti nanti bunganya ini kurang dari 1.200.000 secara logika. 1 tahun kan 1.200.000. Berarti kalau kurang dari 1 tahun berarti kurang dari 1.200.000. Oke, kita lihat. Agar dapat menjawabnya, pelajarilah uraian berikut. Nah, 12 bulan itu 1 tahun, 4 bulan itu adalah 1/3 tahun. Berasal dari 4 per 12. Masing-masing bagi 4, berarti 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Makanya menjadi 1/3 tahun. Jadi bunga yang akan diterima Pak Dahlan setelah waktu 4 bulan adalah 1/3. Seperti tadi, kalau dia 3 tahun dikali 3, sekarang menjadi 1/3. Jadi 4 bulan itu merupakan 1/3 tahun ya. Jadi 1/3 kali 12% kali 10 juta. 1/3 dikali 1.200.000 itu sama dengan 400.000. Dengan demikian, besar tabungan Pak Dahlan setelah 4 bulan itu adalah 10 juta ditambah 400.000, atau sama dengan 10.400.000 rupiah. Jadi ini mirip tadi ya. Jadi kalau 3 tahun berarti 36 bulan ya. Kalau ini 4 bulan, itu 4 bulan dalam 12 bulan itu sama dengan 1/3 tahun. Jadi hanya 400.000 tambahan dari 10 juta. Berarti 10.400.000 rupiah uang Pak Dahlan dalam waktu 4 bulan dengan bunga tunggal. Nah, sekarang sudah tadi ada bunga ya, bunga tunggalnya contohnya ya tadi 12%. Sekarang suku bunga. Ya, suku bunga kita lihat. Suku bunga merupakan nilai persentase bunga yang diterima peminjam terhadap modal yang dipinjamkan. Nah, itu tadi suku bunganya kan 12%. Berarti suku bunganya adalah persentase bunga. Berarti 12% itu persentase bunga diterima peminjam terhadap modal yang ia pinjamkan. Bunga adalah suatu jasa berbentuk uang yang diberikan oleh peminjam atau debitur terhadap orang yang meminjamkan modal atau kreditur atas persetujuan bersama. Jadi ada persetujuan terlebih dahulu tentang berapa persen besar suku bunga yang ada. Kalau setuju, ya dilanjutkan. Kalau tidak, ya tidak terjadi peminjaman ya. Jika seseorang menabung di bank, ia mendapatkan bunga karena uang yang ditabungkan di bank seolah-olah dipinjamkan kepada bank. Berarti bank yang minjam uang ceritanya. Jadi rajin menabung, berarti bank rajin meminjam uang pada Anda untuk kemudian diputar kembali digunakan sebagai modal pinjaman
Jadi menampung uang dengan perjanjian tertentu dan memberikan pinjaman kepada kreditur atau debitur, kreditur ya. Begitu jika seorang minjam uang kepada bank, maka orang tersebut harus memberikan jasa terhadap bank berupa bunga. Dari ilustrasi sebelumnya yang tadi, modal padahalan sebesarnya adalah 10 juta dan puri bunga dari bank sebanyak 1.200.000 per tahun. Artinya besar suku bunga bank adalah 1.200.000 per 10 juta kali 100%, yaitu sama dengan 12%. Berarti suku bunga yang tadi 12% itu cara menghitung seperti ini. Nah, mungkin ada soal, dia punya ceritanya modal 50 juta pada satu tahun, setelah berbunga menjadi 50 juta. Nah, disitulah akan kita lihat berapa persen bunga yang ada. Caranya adalah jumlah bunga yang ada per jumlah modal. Ya, berarti ini jumlah bunga yang ada 1.200 per 10 juta dikali 10%, hasilnya adalah 12%. Kita lihat hubungan antara modal yang disimbolkan dengan MV atau pinjaman. Suku bunga per tahun adalah P, bunga adalah B, dan modal akhir adalah M. Artinya setelah dijumlahkan modal dan modal dan bunga atau suku bunga atau modal yang harus dikembalikan dari selama tahun. Seperti tadi, padahalah menjaga ke bank, maka dia setelah 1 tahun bank membayar 1.200.000 tambah modalnya. Setelah 3 tahun bank membayar 3.600.000 tambah modalnya. Jadi di sini kembali setelah N tahun pada sistem bunga tunggal dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. M, jadi terakhir inilah modal pinjaman ditambah suku bunga B, bunga dikali N, ya, coba dikali N, MV. Jadi modal atau yang dipinjamkan itu ditambah bunga kali berapa tahun. Bunga itu sama dengan suku bunga per tahun dikali modal yang ada. Jadi bunga itu sama dengan suku bunga per tahun kali modal yang dipinjamkan kali jumlah tahun. Seperti tadi, modalnya dari 10 juta, bunga 12%, banyaknya tahun 1 misalnya, jadi suku bunganya 12 kali ini modalnya, dapatlah tadi 1.200.000 dikali N 3 tahun dapat 3.600.000. Berarti modal pertama 10 juta ditambah 3.600.000, itulah tadi modal terakhir menjadi 13.600.000. Ini secara rumus matematik ya. Semua mempunyai MV, berarti MV-nya bisa dikeluarkan. Jadi MV dikali dalam kurung 1 ditambah P kali N. Sama-sama ada MV ya. MV kali 1 tambah kali N. M kali 1, MV kali 1, MV ditambah MV kali P kali N. Nah, ditambah ini P kali N. Nah, itu rumusnya. MV tadi contohnya padahalan tadi ini 10 juta dikali 1 ditambah bunganya tadi 12% kali 3 tahun, hasilnya tadi 13.600.000. Untuk memahami konsep bunga tunggal, perhatikan contoh yang lain ya. Pak Andi minjam uang dari bank. Nah, tadi kan padahal yang menabung, sekarang dia meminjam uang dari bank 5 juta. Uang tersebut harus dikembalikan dalam waktu 18 bulan sebesar 6.125.000. Nah, ini berapa suku bunga bank? Nah, ini suku bunga yang ditanyakan. Jadi 5 juta itu berkembang menjadi 6.125.000 dalam waktu 18 bulan, berarti 1,5 tahun ya. Oh, iya. Berapakah suku bunga bank yang berlaku? Nah, kita jawab. Kita lihat dulu. Diketahui besar pinjamannya MV 5 juta.
juta rupiah. Modal yang harus dikembalikan M. Jadi M yang tadi ya, yang pertama ya, kita lihat dulu. Nah, ini M yang harus dikembalikan adalah tadi berapa? 6.125.000, sedangkan MV-nya itu adalah 5 juta. Jadi kita pakai rumus yang ini. M sama dengan MV kali 1 tambah P kali N. Ya. Kita lanjut lagi. Dalam waktu 80 berarti N-nya 18 bulan. Kalau dalam bentuk tahun berarti 1 tahun 6 bulan. 6 bulan tersebut merupakan setengah tahun. Jadi 1/2 tahun atau 3/2 tahun. Kita lihat lanjutnya. Jawab. Nah, ini diketahui besar pinjamannya MV 5 juta. Modal harus dikembalikan adalah M 6.125 tahun. 6.125.000 rupiah. Jangka waktu pinjaman adalah N. Nah, sekarang kan berarti 18/12 bulan atau 3/2 tahun. Yang ditanyakan suku bunga bank atau P. Sesuai dengan tadi rumusnya, M sama dengan MV kali 1 tambah P kali N. M-nya tadi berapa? 6.125.000. MV 5 juta. 1 tambah P-nya tadi ketahui, sedangkan N-nya adalah 3/2 tahun. Seperti ini. 6.125.000 sama dengan 5 juta dikali 1 tambah P kali 3/2. Jadi untuk mengetahui ini ya, silakan menguasai bentuk perkalian dan bentuk penjumlahan untuk mendapatkannya. Jadi saya harap nanti penjelasan di sini dipahami ya. Meskipun mungkin penjumlahan dan sistem penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian belum terlalu dikuasai. Kita lanjut saja. Nah, ini 6.125.000 rupiah sebenarnya 5 juta kali 1 dalam kurung 1 tambah P kali 3/2. Nah, kemudian kita bagi masing-masing 5 juta. Berarti 6.125.000 dibagi 5 juta sama dengan 1. Karena ini sudah hilang ya, 5 juta bagi 5 juta sama dengan 1. Tinggal 1 ditambah P kali 3/2. Nah, kemudian 6.125.000 per 5 juta dikurang 1 sama dengan P kali 3/2. Masih ingat prinsip di pecahan? Jika pecahan dikurang dengan bilangan asli atau bilangan bukan pecahan, maka bilangan tersebut harus dibuat juga pecahan, namun nilainya tidak berubah. Kalau kita lihat penyebutnya ada 5 juta, maka 1 itu bisa kita rubah menjadi 5 juta per 5 juta. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka bagian atasnya bisa dikurangi. Jadi sama dengan P kali 3/2 karena satunya sudah pindah ke sebelah menjadi minus. Tadi kan positif, sekarang menjadi minus. 6.125 kali 5 juta menjadi 1.125.000 sama dengan P kali 3/2. Nah, kemudian kita kali silang lagi, hasilnya adalah P sama dengan 2/3 dikali 1 juta bagi 1.125.000 dibagi 5 juta. Hasilnya ya, kebetulan 2 kali ya. Maaf, tadi salah. Ya, sekarang 2.250 per 15.000 karena ini dibagi 2 kali ini adalah 2.250. 3 kali 5 berarti 15 juta. Karena ini ada 3 nol di belakang, ini bisa dihilangkan. Akhirnya menjadi 2.250 per 15.000. Bagi yang tahu perkalian, ya ini bisa kita hilangkan. Bagi yang belum tahu, pelajari kembali. 2 kali 1.125.000 itu hasilnya sebenarnya 2.250.000. 3 kali 5 juta 15 juta. Berarti 2.250.000 dibagi 15 juta. Masing-masing ada 3 nol di belakang, kita bisa hilangkan atau mengecilkan ya tanpa merubah nilai. Adalah 2.250 per 15. Kecilkan lagi. Ini dibagi 3 15 juga dibagi 15 hasilnya 100. Di sini hasilnya 15. 15 bagi 100 itu sama saja kalau kita mengatakan 15%. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan awal tentang matematika keuangan.
Mohon ditonton videonya berulang-ulang agar nanti kalau ada soal bisa dijawab dengan benar tanpa harus melihat Google, ya. Kalau melihat Google nyontek ya tidak ada artinya, cuma nyontek doang, tidak ada artinya, tidak ditahu dari mana ke mana. Nanti Anda kerja di bank, untuk melakukan itu Anda tidak tahu, bagaimana bisa? Ya, jadi matematika dasar itu sangat perlu untuk hal-hal perhitungan, terutama misalnya ekonomi, itu harus dikuasai. Kalau tidak, ya sudah. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ingat, komen di materinya, karena jika nilainya kurang nanti saya cari di video-video yang saya upload. Saya lihat siapa-siapa yang komen, yang paling pertama komen lebih penambahan nilai lebih tinggi daripada yang terlambat komen. Ya, kita lihat saja nanti. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya.